Walaupun dadakan tetap kita lakukan ya Dim ya. Yoi, udah lama nih nggak Tanpa ketemu. laptop, Udah berapa minggu nih? Ini sampai pada nanya-nanya loh. Alah, Pada nanya-nanya bilang bilang nggak "Iya, percaya gue subscriber cuman di bawah 100, yang denger cuma aduh, 20. dengar, Siapa yang nanya? nanya bagus deh Rip, lu tutup katanya. Sekalian aja lo ngapain? Sekalian aja daripada lu pada bangun pagi-pagi semuanya. Oke, Bung DMZ dan Arif di sini. Ya, hari ini Terakhir lah ya untuk tahun ini ya. Iya, betul. Jadi tanpa laptop. Kita lebih memperkirakan di tahun 2023 ada apa aja. Waduh, luar biasa loh Dim. Kira-kira dan kita bahas juga lah minggu-minggu kemarin ada apa aja. Betul, ya. menu kita ya. Sebenarnya sih yang ideal kita review tahun ini Dim. Cuman karena memang kesibukan masing-masing. Ya. Ya boleh lah. Piala Dunia. Aduh, kita bahas dikit lah ya. Gue bahas yang final aja deh. Karena gue kebetulan nonton. Iya. Sekeluarga. Seru. Itu luar biasa. Itu salah satu final terbaik. Oh gitu Dim ya. Soalnya kali ini tidak ada pasar. Jadi gue nggak ngikutin semua. Jadi gue cuma ngikutin final doang kemarin. Iya. Ya sudahlah, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita mulai aja. Ting tung. Nah, Piala Dunia Dim. Gimana Bung Arif? Nonton lah gue. Banyak kejutan ya. Ntar dulu, gue ada cerita dulu kan. Gue nggak pernah tuh nobar di tempat rame tuh, gue nggak pernah. Oh gitu. Nggak pernah. Jadi kemarin itu kita akhirnya dapat di salah satu mall di Jakarta Selatan, di TB Simatupang. Iya. Gue kesana, rame bener. Jadi Citos lah ini. Gue gak mau sebut nama, lu sebut nama. Siapa tahu dia mau endorse. Jadi dia jadi ada dua layar besar. Iya. Yang satu yang di depan restoran-restoran itu, Iya. yang satu yang di lobi ngarah ke parkir. Iya. Yang ngarah Yang ke parkir. tanda terbuka dong itu berarti. Iya, yang ada terbuka tuh yang nontonnya duduk bersila gitu kan. Iya. Ada event-event. Iya. Yang ini tuh dia yang menarik ya. Iya, yang di depan restoran-restoran tuh yang ya you know lah. Iya. Yang udah booking meja. Itu penuh. Akhirnya kita makan di satu restoran, kita kagak nonton di layar, men. Kita nonton di video. TV-nya. Jadi itu ada lagging. Di sini udah teriak. Nah, Di sini udah teriak, di luar baru teriak, gitu kan. Itu yang gua agak kesel pada saat nobar kali ini, Bung Arif. Lu nobar di mana? Pernah pas Brazil tuh yang kalah itu. Tuh gue sebel banget karena ya itu perbedaan waktu. Betul. Di sana udah gol, di sini belum. Jadi mengurangi banget ibaratnya nonton film udah bocor duluan. Iya. Gitu. Tapi memang kayak yang lu bilang tadi memang menegangkan sih. Yang pas final ya. Yoi. Jadi gue pikir di first half pas 2-0 udah tenang. Iya. Ternyata di second half Iya. disikat Prancis efisien banget. efisien. Dan somehow mental juaranya lumayan ternyata. Iya. Ya, betul. gue kira udah pada lemes-lemes gitu. Iya. Ternyata masih full force. Iya, hebat sih hebat. Lu setuju nggak sama gue? Apa? Kalau waktunya panjang dikit aja, Argentina bisa kalah. Bisa. Menurut gue anything could happen sih kalau gue bilang. Soalnya ini waktu pas, karena kan gue kebetulan kan Arge banget kan. Malah kemarin padahal- Jerman. Iya. Jerman kalah, Brazil kalah. Brazil kalah langsung Arge. Arge. Tapi Nah. gue suka karena akhirnya Messi layak mendapatkan inilah. Gitu. Penantian sudah berapa tahun dan selalu dibanding-bandingkan dengan Maradona. Akhirnya dia mendapatkan gelar juara untuk Argentina. Kasihan Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya udah tua lah dia. Terus abis itu anak gue ngasih view sangat bagus. Yang kebetulan kan ikutin bola banget kan anak gue. Apa tuh? Dia bilang, this is the end of the debate of the GOAT gitu. Nah, gua itu selalu menilai ya, dua-duanya ini adalah GOAT dengan cara yang beda. Ibaratnya kayak makanan, ini sama-sama enak gitu loh. Lu nggak bisa compare ini yang terbaik, ini terbaik, enggak. Dua-duanya sama-sama ibarat cewek gitu ya, sama-sama cantik, tapi dengan caranya dia. Gila. Gila. Selama kita nggak ketemu 2 minggu, kayaknya lo belajar ini lo kayak filsuf. Iya, jadi menurut gua dua-duanya GOAT. Gitu. Dua-duanya gue suka memang. Walaupun beda style ya. Walaupun cara permainan emang gue jauh lebih suka si Ronaldo. Messi. Oh, gue lebih suka Messi. Kalau Ronaldo tuh lebih eksplosif gitu mainnya. Nah, iya benar. Kalau si Messi emang efisien. Iya. Messi itu bakat, Ronaldo itu Usaha. kerja keras. Usaha. Ya.
Tapi jangan berhenti di Piala Dunia karena Indonesia ada AFF. Oh iya, 2022. U2. Enggak, AFF beneran. Bukan itu ada gue dengar kemarin tuh. Timnas senior. Sekarang udah mulai, kemarin pertandingan pertama lawan Kamboja menang walaupun cuma 2-1. Nextnya lawan Brunei, habis itu Thailand, habis itu Filipina. Yang gue dengar ada mau World Cup lagi di Indonesia. Oh iya, benar. Itu yang gue dengar. Yang untuk U20. Iya, U20 ini betul. U20 ya? Betul. Terus seru dong. Seru. Nonton. Ini aja ya AFF yuk, ajak yuk anak kita. Ayo. Di mana dia? Di GBK tapi yang pas Thailand. Nanti hari Rabu apa kalau nggak salah. Ah, Rabu malam. Rabu atau Kamis ya, kayaknya deh. Serem gak? Enggak, sepi. Oh. Karena terakhir dijual terbatas. Lu kita beli di mana? Tokped. Tiket.com. Tiket.com. Ya. Cih, kita sebut lagi. Mereka nggak mau endorse. Oke lah, langsung ke market deh. Aduh, jadi market ini memang cukup kondusif. Kalau gue lihat ya, kemarin karena gue cuti jadi nggak terlalu merhatiin. Gue juga. IHSG kan sudah turun di bawah 7.000 ya. Iya. Terakhir itu di 6.800. Hmm. Secara year to date, ini gue langsung lihat year to date ya. Itu sebenarnya naik 2,03%. Karena waktu itu kalau nggak salah mulainya di 6.600-an lah kalau nggak Yeah. salah. Secara mingguan dia itu sempat turun dari 6.800 itu di 6.750. Tapi eventually sekarang anteng di 6.800. Nah ini memang yang menarik adalah dari sisi rupiah itu kemarin gue lihat agak menguat. Dari kan kemarin tuh hampir yang 800 kan, Ya. terus 700-an, terus minggu yang lalu tuh 620. Kemarin ditutup agak sedikit menguat di 15.592. Tapi terakhir itu mainnya memang di 15.550-an gitu. Jadi rupiah agak menguat. Terus kemudian kalau misalnya year to date itu juga awal tahun lalu itu rupiah di kisaran 14.200. Ya. Jadi kalau dilihat kan dari 14.200 ke 15.500 itu kan udah 1.300 lebih ya. Pelemahan rupiahnya, which is tapi memang kelihatan gede. Tapi kalau misalnya secara global banyak currency lain yang lebih parah. Gitu. Jadi menurut gua rupiah pelemahannya di tahun ini lebih banyak disebabkan oleh penguatan dolar dan tidak separah banyak negara seperti UK pound sterling, seperti yen gitu, walaupun kemarin yen ada rebounds-nya ya gitu kan. Tapi dibandingkan beberapa negara lain rupiah ini sebenarnya termasuk menengah lah pelemahannya. Gitu. Kalau dari obligasi, karena lu ngomongin year to date, Ya. kalau lu ngomongin year to date, di start di awal tahun itu di sekitar 6,4 untuk yang 10 tahun. Ya. Ya, itu waktu itu pas lagi rally-rallynya. Nah, yang memang sangat kita waktu itu dimulai secara domestik. Ya. Yang gue inget itu pas di bulan Februari. Ya. Di bulan Februari itu ada yang itu loh, Dim. Omicron. Ya. Nah, Omicron itu memang cukup banyak mempengaruhi pasar obligasi ini. Ya. Nah, dari situ kita udah ngomongin tuh dari Omicron, habis itu mulailah si cerita The Fed ini. Ya. Iya kan? Mulailah cerita The Fed. Inflasi dan The Fed, Inflasi and the Fed. Habis itu resesi lagi ngomonginnya kan. Ya, Nah, jadi betul. habis dari situ udah tuh kita udah ngeliatin 3 tema yang paling banyak menghantui di tahun kemarin ya. yes. Nah, jadi kalau tahun ini tahun kemarin Kok udah mau tahun gimana sih lu? kemarin aja, iya. Kayaknya udah pengen tahun kemarin mau tutup channel lagi lu. Ya udahlah, Dim. Insya Allah dengan usaha nih. Iya. Amin. Nah, ya habis itu udah dari kita ngelihat dari kuartal kedua sampai ke sini. Udah Iya. ngomonginnya nggak jauh-jauh Itu-itu dari aja ya. itu aja. Ya sama adalah cerita Ukraine, Ya. Eropa Kan gitu kan. Ukraine relevansinya juga terkait dengan inflasi. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang untuk obligasi pemerintah itu sempat nyentuh level tertingginya tuh di 7,8. Ya, itu Ya. beberapa bulan yang lalu lah ya. Nah, itu sekitar bulan apa itu? Nih gue lagi ngeliat nih. Sekitar bulan Oktober. Ya. Sekitar bulan Oktober tuh di sekitar 7,8. Ya. Gue ngeliatnya 7,6 sih. 7,8 gue lupa. Nah, akhirnya waktu itu again, itu isunya nggak jauh-jauh dari Ketiga hal tadi. Betul. Nah, jadi si The Fed agresif lah mau naikin suku bunga gitu untuk menekan Inflasi sampai ke 2%, dan itu digaung-gaungkan terus. Ya.
digaung-gaungkan, akhirnya ya itu tadi apa namanya akhirnya kan nggak jadi kejadian tuh. Betul. Ya kan di akhir tahun gue masih ingat kok kita ngomongin bulan November lah. Bulan November kita lihat si Powell juga masih ngomongin apa namanya Agresif. akan agresif terus Ya. gitu kan, nggak akan kendor gitu. Tetap betul. fokus on the inflation target. Betul. At the end of the day terakhir kenaikan suku bunga di US juga cuma 0,5. Jadi Yang 4 terakhir kemarin ya. yang terakhir kemarin dari Betul. 4 sampai ke 4,5. Ya. Nah, jadi at the end of the day kita banyak tersupport khususnya pada di bulan apa namanya Desember. market obligasi khususnya pada Desember mulai dari November sih Dim. Ya. Nah, itu udah mulai banyak tuh isu-isu yang apa namanya reverse tightening yang kayak gitu-gitu udah ngomongin gitu kan. Udah Pivot. mulai, ya. Begitu ngomongnya pivot. Jadi apa namanya analis udah mulai ngomong nggak bakal apa namanya Naik agresif. hawkish lagi, nggak bakal gitu. Nah, itu udah mulai ngebantu tuh. Akhirnya dan lumayan terakhir ini ada 2-3 lelang obligasi terakhir. Itu angkanya cukup baik lah, belum fantastik gitu. Tapi incoming bidnya udah tinggi-tinggi di atas 30T, terus kita absorbnya juga udah 15T. Iya, Jadi betul. apa namanya si foreign ownership juga udah mulai naik gitu kan. Nah, itu lumayan kondusif untuk marketnya bonds yang akhirnya sekarang adanya di sekitaran 6,8. Iya, di bawah 7 ya. Di bawah Udah 7 ya. sudah, di bawah 7. Nah, ini memang membuktikan bahwa market itu bergerak cepat mengantisipasi data yang masih jauh. Ya kan? Kita kan kalau misalnya sebenarnya kita ngomong kapan Fed agak mulai loosening kan sebenarnya belum karena dia masih naikin lah gitu Betul, intinya gitu kan. betul. Tapi antisipasinya adalah mereka sudah mulai melunak gitu. Yes. Nah, itu yang menarik ya terkait dengan market, tapi yang menarik juga nih terkait dengan pergerakan obligasi dan juga IHSG. Ini sepertinya kalau gue lihat ini berbanding terbalik, Yes. Bung Arif. Yes. Jadi kalau misalnya kita ingat nih Bung Arif ketika tadi Oktober yield-nya itu naik, alias obligasi melemah, IHSG kita tuh stabil 7.000. Ya, betul. 7.100. Betul, Kayak Dimas. kuat Betul, banget betul. gitu Betul, kan. Bung DMZ. You are correct. Nah, ketika obligasi menguat dari yang 7,5 sampai ke di bawah 7 sekarang, Ya. IHSG-nya melempem. Ya. Sampai udah 6.800, di bawah 6.800 gitu kan. Jadi kalau gue lihat kalau misalnya dari hal seperti ini berarti sepertinya uangnya diputar-putar aja ya Bung Arif ya di situ ya. Yes. Itu emang kita mesti belajar lagi nih tentang basic pergerakan market. Ya. Karena menurut gua in terms of pergerakan yang tadi lu cerita, gua sekarang lagi ngelihat yang lagging siapa sebenarnya. Gitu kan, gitu. Kalau gue lihat misalnya pas lagi apa namanya, kayak gue bilang tadi, indeksnya tuh sampai ke 7 poin, ke 7,6, indeksnya masih agresif aja gitu. Nah, poin gue itu adalah at the end of apa namanya, pas lagi naik ke 7,6 itu si obligasi di kepala gue langsung ini duit yang ada di sini tuh udah balik lagi ke US, gitu kan, gitu. Pertamanya kita pikir begitu ya. Ya. Nah, abis itu pas lu cerita yang terakhir lu bilang bahwa uangnya itu aja, dan kejadiannya baru di sekitar kuartal keempat kali. Iya. Baru mulai kelihatan gitu. Betul. Nah, untuk obligasi sendiri memang sedikit banyak memang disupport oleh local market. Iya. Ya, local market tuh masih suportif lah gitu. Untuk yang dana masuk terakhir itu gue lupa angkanya berapa, sekitar 700-an sekian triliun total outstanding. Nah, itu yang gue lihat naiknya sih nggak terlalu signifikan, Dim ya, dibandingkan dengan misalnya 3 bulan lalu gitu. Betul. Nah, jadi untuk lo bilang dana masuk itu masih menurut gua masih setengah-setengah. Iya. Belum terlalu agresif juga sih asing masuk ke kita. Ya, jadi memang kalau kita wrap up ya minggu tahun ini, basically tadi 3 tema dan eventually baru ketahuannya akhir belakangan kayaknya duitnya cuma kayak switching banget aja nih kayaknya antara bond sama saham gitu. Ketika saham naik, obligasi turun. Ketika obligasi sekarang naik, sahamnya turun. Gitu. Jadi duitnya karena anyway duitnya sekarang udah semakin ketat ya, Bung Arif ya. Kayak terbukti dari beberapa fintech itu yang udah mulai PHK, udah nggak banyak mengucurkan promo ataupun dana dan lain-lain gitu kan. Itu kan memang kalau gue baca dari YouTube-nya Renat Kasali itu menarik ya. Dia bilang fintech ini terlalu menyalahkan resesi. Sebenarnya mereka ada mismanagement dari awal. Kalau dia lihat gitu. Nah, sekarang dengan kondisi likuiditas yang tidak
enak zaman dulu gitu Iya. loh. Mereka harus pinter-pinter memanage uangnya gitu. Kalau enggak ya akan mati sendiri gitu. Dia bilang gitu. Itu menarik ya. Jadi intinya di tahun 2022 kemarin ya 2022 ya. Iya. Memang kondisi likuiditasnya segitu-segitu aja. Jadi asetnya cuma berputar-putar ya, kalau nggak obligasi saham bolak-balik gitu. Iya, nah itu tadi kayak misalnya lu pemerhati saham teknologi kan. Ya, Kalau di US itu teknologi itu saham di US itu saham teknologi itu sangat fluktuatif. ya, Nanti sangat agresif karena dia kadang-kadang Ya. nge-lead secara sektor mereka leading daripada sektor-sektor lain. betul. Tapi at the end, apa namanya nanti di pas laporan keuangan gitu. Ternyata banyak yang minus juga. Ya, Nah, itu akhirnya juga bikin apa namanya dia punya saham juga turun banyak gitu. Ya. Indeksnya si apa Nasdaq ya kalau teknologi ya. iya Ya kan Nasdaq ya. Nah, jadi si Nasdaq itu ya awalnya sangat-sangat suportif untuk US market, nanti ujungnya enggak gitu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke perkiraan kita apa yang kira-kira di tahun depan seperti Ih, apa, ngeri. itu kemarin juga BI Rate menaikkan suku bunga sesuai dengan perkiraan ya, dari 0,25 5,25 ke 5,5. Secara Fed rate itu Itu ada di 4,5 ya terakhir ya. 4,5 dari 4 ke 4,5. Betul. Nah, kita langsung ke sebelum itu juga ada berita menarik ya dari Indonesia sendiri, ada berita terkait dengan larangan ekspor bauksit. Itu banyak gak sih Dim, kita ekspor itu Dim? Banyak ya? Lumayan lah pokoknya mineral. Itu efektif per Juni 2023. Nah, bentar dulu. Kan kita udah ngelarang si nikel kan? Iya. Nah, habis kita larang, kita digugat. Ya, Habis kita digugat, kita kalah. kalah. Yang mengakibatkan kita harus tetap ekspor. Ya, Terus tapi kita sekarang? mau banding dulu. Gitu. Jadi untuk nikel sendiri masih belum selesai lah tanda kutip. Berarti sekarang mau boksit per Juni 2023 sekalian lah gitu. Oh, jadi kalau misalnya mau digugat, gugatlah sekarang. Gitu kan? Gitu. Jangan sampai pas lagi Juni kita asik, kita udah mau eksekusi, Iya, digugat lagi. Betul. Nah itu mungkin yang akan memberikan gambaran terkait komoditas ataupun sektor-sektor yang menarik di tahun 2023 nanti. Ya. Kita langsung ke 2023 ya Bung Arif. Yes. Perkiraannya. Yes. Jadi memang ya itu tadi melanjutkan yang tadi pelarangan ini ya mungkin kalau misalnya benar kejadian ya mungkin untuk awal-awal Indonesia akan menerima pajak dari komoditas akan semakin kecil dulu. Tapi secara sektor sebenarnya prospek komoditas jadi menjanjikan karena kan berarti nilai tambah yang harus dari sektor komoditas itu kita nggak jual mentah doang, tapi sorry. minum dulu. Tapi kayak contohnya kayak minyak BBM kita dulu itu salah banget. Kita salah. Dulu, ya kan? Karena Masa sampai sekarang juga. iya, benar. Efeknya sampai sekarang gitu. Kita cuma ngekspor mentahnya doang. Nah. Gitu. Jadi ujung-ujungnya kita jadi impor statusnya. Nah, Ya. ini kita nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Gitu. Jadi gue setuju banget pelarangan ini. Tapi Nanti, kita susahnya itu kalau kita larang ke sono, kita disikat WTO, Dim. ya biasalah. Makanya kita harus Berdoa dan usaha. Tetap. iya. Nah, tapi ya itu sektor komoditas mungkin akan masih menarik di tahun 2023. Gitu. Selama proyek-proyek pembangunan smelter dan lain-lainnya nih yang memberikan nilai tambah ini benar-benar kejadian. Ya. Gitu. Kalau enggak sih ya percuma gitu. Oke, kalau dari gua untuk obligasi ya khususnya, gua belum running the research. Nanti untuk edisi awal tahun aja kali ya. Untuk edisi awal tahun. Edisi awal tahun kita akan lebih ngomong, kita detail lah. Kita ngomongnya di seperti konsep kita yang kita mau revamp ini kan. Luar biasa nggak lo? Jadi kalau kita lihat untuk obligasi, kita kan belum lihat bahwa si suku bunga ini akan turun. Walaupun Nggak naik. analis US ini udah pada bilang ini pivot kan nih, pasti akan turun di tahun depan. Ya tapi kalau gue lihat inflasi masih belum mendekati 2% juga. Jadi di US, nah jadi gue masih ngerasa untuk obligasi ya mungkin nggak sefluktuatif pada tahun ini. Again ya, ini bottom line garis bawah bold COVID-nya Dim, ya. Kalau nggak ada, Emang masih ada ya? Gue kagak tahu deh. Kan kalau tiba-tiba nanti, kan kita kan banyak nih kan nanti ada COVID gitu kan. Kalau COVID masih kayak gini terus, harusnya kemungkinan kenaikan suku bunga di US itu kan udah mungkin agak flatten mungkin di Q4 gitu. Nah jadi kalau gue lihat untuk obligasi yield masih tetap ngarah ke atas.
Masih ngarah ke Melemah. atas, masih melemah berarti. Berarti apa si obligasi ini masih melemah. Oke. Nggak akan jauh-jauh dari 7,5 mungkin Iya. ya. Range-nya masih di sini juga ya? Masih di range. Tapi gue ngeliatnya nggak di bawah 7 harusnya. Mestinya di atas. Even sekarang pun gue mestinya ngeliat nggak di bawah 7 gitu. Karena tadi arus dananya segala macam. Tapi kalau untuk ke 2023 obligasi masih menarik, masih 6,8. Walaupun gue lebih suka, kayak gue bilang berkali-kali, di atas 7 masuk gitu ya. Mungkin kalau kita lihat pengalaman tahun ini 7,8 terakhir naiknya. Nah, jadi pada kira-kira aja deh tuh. Kalau misalnya udah ada kelihatan 7,4, 7,5 ya udah boleh masuk bagus gitu kan ya. Summary gue untuk tahun depan obligasi akan tetap berada di atas 7 gitu ya. Mungkin 7, 7,5 sekitaran situ. Betul. Nah, satu lagi nih Bung Arif, di tahun 2023 itu semakin mendekati tahun politik. Wih, kemarin kan udah rame nih. Wah, seru ya. Baru satu. Iya, tapi kan banyak tuh ceritanya dari satu doang gitu kan. Ada yang inilah, ada yang itulah Betul, gitu kan. itu, Dim. Betul. Nah, belum cawapresnya lah, belum partai pendukungnya Betul, gitu belum kan. DPR. Iya, nah. Itu udah mulai pada kibar-kibar bendera tuh udah. Iya. Ya, tahun depan. Tahun depan pasti udah akan sangat berkali-kali lipat lebih rame. Para dibanding pengusaha tahun ini. spanduk, selamat. Ini waktunya promosi. Ya, terus kemudian ya itu. Jadi gue bilang sih IHSG dengan Bung Arif yang cerita obligasi mungkin masih di tujuan, berarti IHSG masih ada potensi di tahun 2023 akan membaik. Setidaknya 7.000 lah. Betul, gitu. Walaupun betul. mungkin ada upside-nya 7.200. Iya. Mungkin dia ngetes level all time high lagi gitu kan. Tapi eventually kayaknya sih ya kisarannya nggak jauh-jauh dari 7.000-an. Oke, Gitu. gue setuju. Soalnya kalau kita lihat, apalagi lu bilang tadi perhelatan, perhelatan politik itu cukup banyak untuk nge-support spending. Ya. Cukup banyak untuk nge-support spending ya. Again, pasti nyangkut lah ke mana namanya, ke IHSG pergerakannya. Ya. Nah itu menurut gue sih 7.000 is a fair value sih. Maksud gue harusnya tahun depan tuh di 7.000-an terus gitu. Makanya menurut gue di level segini sih, kalau punya teman-teman punya duit, sikat lah. Hajar habis, Dim. Iya. 50% dari your Udah 6.800 sikat aja udah Gitu semuanya ya. cemplungin. Cuman ya tadi sektor-sektornya harus diperhatiin gitu. lu apa tadi lu bilang sektor yang lu suka? Sektor Komoditis ya? komoditas, tapi sekarang sektor teknologi itu udah terlalu murah menurut gua. Woi ngeri, lu ngomong gitu mulu lu. Iya. Karena menurut gua ya, tapi kalau lo ngomongin teknologi lu jangan expect balik dalam waktu cepat. Gitu, dan juga teknologinya teknologi yang mana, karena ya tadi Challenging juga financial aja, betul, dan menurut bener gue setuju sama Renat Kasali, banyak yang mismanagement gitu, jadi menyalahkan resesi ketika terjadi PHK, padahal menurut gue mereka spendingnya terlalu nggak beraturan gitu, karena mereka biasa megang duit banyak. Nah sekarang Iya. duitnya dikit, lo Bingung. harus pinter-pinter gitu. Ngomongin resesi tadi gue baru ingat. Resesi komen terakhir adalah kalaupun resesi ada akan shallow. Ya, Ya, jadi untuk tahun depan hopefully sih ya akhirnya gue mendukung gitu. Kalau tiga tema tadi pasti akan masih ada nih masih ya di awal-awal tahun kita ya. lihat tinggal degree-nya aja seberapa tinggi. Betul. Nah, kita lihat nih awal-awal tahun pasti inflasi US kita lihat dulu nih segi gimana. Terus baru abis itu mungkin kita bisa tahu Fed-nya kebijakannya seperti apa, kayak gitu kan. Terus kemudian data tenaga kerja US. Mungkin 3 hal yang diperhatikan. Data-data itu adalah yang tadi gitu, karena akan menyangkut terhadap kenaikan suku bunga, seberapa agresif, dan juga Target inflasi. Iya, dan resesinya, Iya. walaupun semakin kecil nih sekarang probabilitasnya. Betul. Udah makin banyak komentar-komentar positif bahwa kalaupun kejadian udah bener gitu langkahnya, bahwa hajar dulu inflasi beres Ya. gitu. Oke, kurang lebih gitu teman-teman. Aduh, senang sekali Bung Dimas kita bisa akhirnya punya siaran penutup untuk tahun ini. Kita akan mulai lagi mungkin tahun depan, mungkin minggu kedua. Ya. Ya, Boleh. minggu kedua Ikut aja. Selasa kedua kita akan mulai setelah kita merampingkan struktur produksi kita ini. Oke, jadi Ya. teman-teman, untuk teman-teman semuanya sehat-sehat terus, Sehat-sehat dan dan tahun depan makin sukses Ya. ya, rezeki Stay berlimpah. investing 6.800 menarik. Luar biasa. Tunggu 7 ke atas baru masuk ke obligasi. Oke, Sip. Thank you. Bye bye.